Halo semuanya, dalam hidup ini ada orang-orang yang memiliki masalah dalam penanganan emosi marah mereka. Bahkan mungkin diri kita sendiri. Ada orang-orang yang ketika marah, mereka tidak bisa mengontrol ucapan mereka, sehingga ucapan yang keluar dari mulut mereka adalah ucapan-ucapan yang kasar. Ada juga yang ketika marah, mereka memposting kata-kata kotor di media sosial yang mereka miliki. Bahkan ada juga orang-orang yang ketika marah, mereka akan menyakiti diri mereka sampai berdarah-darah, mulai dari tangan, kaki, bahkan seluruh tubuh. Banyak orang yang bilang kalau mereka tidak bisa mengontrol amarah mereka atau mengontrol diri ketika merasakan amarah. Jadi, apakah ada cara sehingga kita bisa mengontrol diri ketika merasakan marah? Karena itu, dalam video ini kami kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang anger management atau pengelolaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu marah. Marah adalah emosi yang datang ketika kita merasa yang pertama terancam atau terserang, yang kedua frustasi, yang ketiga diperlakukan tidak adil, dan yang keempat ketika kita tidak direspek sama orang lain. Jadi, marah adalah salah satu jenis emosi. Menariknya, marah ini adalah jenis emosi yang cukup basic. Maksudnya, emosi dasar manusia bukan campuran. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekspresi marah dan apa yang membedakan ekspresi marah pada manusia dan pada hewan. Berbicara tentang marah, marah ini merupakan salah satu bentuk emosi yang sudah terjadi secara turun-temurun dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dan bersifat universal atau menyeluruh. Jadi, semua orang di belahan dunia ini pasti pernah dan akan merasakan yang namanya marah. Tidak hanya pada manusia, tapi pada hewan juga pasti pernah merasa marah. Ekspresi wajah pada manusia dan hewan saat marah itu cenderung sama, yaitu matanya melotot, bibirnya sedikit ditutup, dan alisnya sedikit mengkerut. Meskipun manusia dan hewan memiliki ekspresi marah yang hampir mirip, tapi yang membedakan marah pada manusia dan pada hewan itu terletak pada awareness atau kesadaran. Jadi sekalipun manusia mengalami satu kemarahan secara besar-besaran atau kemarahan yang sangat-sangat keras, itu manusia masih bisa mengontrol atau tumbuh satu rasa dan kesadaran dalam dirinya untuk bisa mengontrol amarah tersebut. Tapi pada hewan itu tidak ada rasa kesadaran sama sekali, jadi sehingga tidak jarang kalau ada hewan yang begitu marah mereka bisa saling melukai dan bisa saling membunuh. Itulah perbedaan antara ekspresi marah pada manusia dan pada hewan, itu terletak pada kesadaran atau awareness. Pada manusia sendiri ada 3 ekspresi marah yang biasanya diekspresikan oleh setiap manusia untuk mengekspresikan kemarahannya tersebut. Yang pertama yaitu ekspresi destruktif, ya, itu ketika seseorang mengekspresikan kemarahannya lewat cara berteriak, membentak, meninju orang lain atau memukul orang lain dengan sesuatu, menghancurkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Itu disebut dengan ekspresi emosi destruktif. Yang kedua yaitu ekspresi emosi memendam, ya, merupakan salah satu bentuk ekspresi marah di mana seseorang sama sekali tidak mengekspresikan kemarahannya terhadap sesuatu yang berada di luar dirinya, sehingga ia cenderung untuk menyimpan amarahnya sendiri dalam diri, yang tentu akan berdampak buruk atau dapat merusak dirinya sendiri. Beberapa efek yang dapat timbul jika seseorang terlalu memendam amarahnya yaitu yang pertama, meningkatkan resiko tekanan darah, depresi, bunuh diri, gangguan pernapasan, mendorong seseorang untuk menjadi pecandu alkohol, minuman beralkohol, atau menjadi pecandu rokok. Hal itu bisa terjadi karena ada beberapa orang yang saking terlalu marahnya, ia sendiri kemudian mencari hal-hal buruk seperti merokok, minuman beralkohol, karena dia beranggapan bahwa dengan cara itu amarahnya mungkin bisa reda, tapi tanpa dia sadari itu berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu ekspresi emosi mengontrol. Nah, ini merupakan salah satu cara terbaik yang dapat kita lakukan sebagai manusia yang memiliki kesadaran, ya, yaitu untuk mengekspresikan marah kita dengan hal yang lebih positif. Artinya bahwa sebagai manusia yang memiliki kesadaran itu kita dituntut mampu mengontrol emosi kita, tidak meluapkan emosi kita ke sembarang hal, ke sembarang sesuatu atau di sembarang tempat gitu, sehingga kita cenderung untuk lebih bisa mengontrol emosi kita lebih
bisa membawa emosi kita kepada hal-hal yang lebih positif yang tentu berdampak baik bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Jelaskan bagaimana sih cara mengendalikan dan mengontrol amarah yang datang. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui mekanisme marah itu sendiri. Dalam mekanisme marah ada 3 teori. Yang pertama, teori kognitif. Jika seseorang merasakan amarah, ia akan mengevaluasi atau berpikir mengenai kejadian yang membuat ia marah tersebut. Biasanya, evaluasi atau pikiran yang dia pikirkan menjurus kepada hal-hal yang negatif. Yang kedua adalah teori afektif, di mana saat seseorang sudah memikirkan atau mengevaluasi kejadian yang terjadi dan pikiran yang dominan adalah pikiran negatif, maka akan menimbulkan rasa amarah yang luar biasa dan akan mempengaruhi fisik dan perasaannya. Efek kepada fisik antara lain badan panas, tangan mengepal, jantung berdegup kencang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah teori behavior, di mana saat seseorang sudah berpikir dan mengevaluasi mengenai kejadian tersebut, lalu merasakan perasaan marah yang mempengaruhi fisik dan perasaannya. Dan yang ketiga, ia dapat memutuskan atau mengambil sebuah tindakan yang perlu untuk melampiaskan kemarahannya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu mengontrol, mengubah, dan memilih behavior. Dalam penjelasan tadi, teori behavior ada dalam fase ketiga setelah teori kognitif dan juga teori afektif. Walaupun kognitif dan afektif yang sudah ada dalam pikiran kita adalah negatif, namun kita tetap bisa memilih behavior yang akan kita lakukan atau perilaku yang akan kita tunjukkan. Bisa saja kita melakukan sesuatu yang positif. Karena behavior adalah pilihan dan di bawah kontrol kita. Misalnya, ketika seseorang membuat kita marah, kita bisa memilih perilaku marah-marah kembali, atau kita bisa melabrak dia, atau bahkan mungkin kita bisa memaafkan dia. Itu semua ada di pilihan kita. Di fase afektif, perasaan bukan pilihan kita, tapi di fase behavior, perilaku adalah pilihan kita. Jadi, kita harus betul-betul memilih perilaku atau behavior apa yang akan kita lakukan, perilaku apa yang akan kita tunjukkan setelah kita mengalami rasa marah. Jadi, kita bisa memilih behavior yang positif, yang tidak memberikan dampak buruk, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain, baik di waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang. Kita harus memilih behavior yang sesuai dengan diri kita, dan yang pastinya tidak memberikan dampak yang negatif. Karena seringkali ketika masih merasa marah dan kita tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu, biasanya hal tersebut akan merugikan diri kita sendiri. Pilihlah perilaku yang memberikan efek, pilihlah perilaku yang bisa memberikan efek positif. Marah itu adalah hak semua orang, dan kadang itu terjadi secara tiba-tiba, secara tidak otomatis. Namun, hal yang kita lakukan setelah marah adalah hal yang tidak otomatis. Kita masih bisa memilih, masih bisa memberikan pilihan atas perilaku yang akan kita tunjukkan, yang akan kita lakukan setelah kita mengalami rasa marah. Karena pada dasarnya, semua perilaku itu ada plus minusnya, ada kekurangan dan kelebihannya. Karena perilaku menentukan konsekuensi. Jadi, kita bisa memilih behavior yang positif, yang tidak memberikan dampak buruk, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain, baik di waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang. Kita harus memilih behavior yang sesuai dengan diri kita, dan yang pastinya tidak memberikan dampak yang negatif. Karena seringkali ketika masih merasa marah dan kita tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu, biasanya hal tersebut akan merugikan diri kita sendiri. Pilihlah perilaku yang memberikan efek, pilihlah perilaku yang bisa memberikan efek positif. Marah itu adalah hak semua orang, dan kadang itu terjadi secara tiba-tiba, secara tidak otomatis. Namun, hal yang kita lakukan setelah marah adalah hal yang tidak otomatis. Kita masih bisa memilih, masih bisa memberikan pilihan
atas perilaku yang akan kita tunjukkan, yang akan kita lakukan setelah kita mengalami rasa marah. Karena pada dasarnya semua perilaku itu ada plus minusnya, ada kekurangan dan kelebihannya, karena perilaku menentukan konsekuensi. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah mengontrol, memilih, dan mengubah evaluasi kognitif. Seperti apa? Kita bisa mengubah dan mengontrol ekspektasi yang kita buat sendiri, yaitu kita tidak berekspektasi terlalu tinggi sehingga keadaan yang terjadi jika tidak sesuai dengan ekspektasi kita masih bisa untuk tetap mengontrol emosi, kita masih tetap bisa untuk mengontrol amarah kita. Kita sudah bisa memprediksi hal-hal buruk yang terjadi, sehingga betul hal itu terjadi, emosi kita menjadi stabil. Karena tindakan yang diperbuat juga dipengaruhi oleh evaluasi kognitif. Dan evaluasi kognitif itu dapat berubah atau dapat diotak-atik. Ketika kita mengalami hal buruk, kita bisa saja berpikir bahwa ya ini memang sudah pantas terjadi, atau yang membuat saya semakin baik ke depannya. Jadi evaluasi kognitif itu bisa diubah atau diotak-atik. Hal ketiga yang dapat kita lakukan adalah melatih diri take a step back atau istirahat. Hal ini dilakukan agar kita bisa membuat pikiran kita menjadi lebih jernih, sehingga tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah tindakan-tindakan yang sudah kita pikirkan matang-matang, sehingga tidak merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Karena biasanya ketika kita melakukan perilaku yang tergesa-gesa ketika marah, hal tersebut membuat kita merasakan dampak yang negatif. Mengenai emosi dan perilaku berbeda. Perlu diingat bahwa emosi dan perilaku itu merupakan dua hal yang berbeda. Mengapa saya katakan demikian? Karena emosi terjadi secara otomatis di kepala kita, di otak kita, dan tidak bisa dikontrol oleh diri kita sendiri. Kita tidak bisa memilih kapan kita harus bahagia, kapan kita harus sedih, kapan kita harus marah, kapan kita harus kaget. Sebagai contoh, ketika kita sedang berada dalam suatu antrian panjang, terus kemudian tiba-tiba ada orang yang mau menyelinap kita ke depan, tentu yang muncul dalam pikiran kita adalah emosi, yaitu marah. Hal itu muncul secara tiba-tiba, secara otomatis, tanpa kita sadari dan tanpa bisa kita kontrol. Tetapi untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mungkin terjadi perkelahian, kita harus mampu mengatur perilaku kita sebagai bentuk respon atas emosi kita tersebut. Karena apa? Karena kita sebagai manusia yang memiliki kesadaran, kita harus mampu mengontrol emosi kita, harus mampu mengontrol perilaku kita sebagai bentuk respon terhadap emosi tersebut. Ketika rasa marah muncul di kepala kita, terus rasa ingin untuk memukul orang, mengupdate status di media sosial, mengucapkan kata-kata kasar, menyindir orang, itu merupakan perilaku pilihan kita sebagai bentuk respon atas emosi kita. Hal itu perlu kita kontrol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekacauan dan lain sebagainya, yang tentu akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, sebagai manusia yang memiliki kesadaran, kita dituntut untuk mampu mengontrol perilaku kita sendiri, meskipun emosi secara langsung tidak bisa dikontrol. Oleh karena itu, kita harus selalu bisa memilih perilaku yang baik sebagai bentuk ekspresi kita terhadap emosi marah tersebut. Karena semarah apapun kita terhadap sesuatu, itu kita selalu bisa memilih untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif, yang berdampak baik bagi diri kita dan orang lain. Terima kasih. Anda sudah merasakan rasa marah muncul dari dalam diri Anda, maka cobalah untuk berhitung dari 1 sampai 10. Dan jika marah Anda terasa benar-benar sangat luar biasa, cobalah berhitung dari 1 sampai 100. Ini akan mengurangi denyut nadi Anda dan akan membuat denyut nadi Anda normal, sehingga dapat memungkinkan kemarahan Anda untuk mereda. Yang kedua adalah bernapas secara normal dan teratur. Biasanya orang-orang yang sedang marah akan bernapas secara tidak teratur, di mana napasnya menjadi cepat dan pendek, yang juga mempengaruhi detak jantungnya yang juga cepat. Di sini Anda dianjurkan untuk bernapas secara teratur dan normal, yang akan membuat detak jantung Anda kembali normal dan juga membuat napas Anda kembali normal, dan yang memungkinkan kemarahan Anda untuk kembali berada.
Yang ketiga adalah mendengarkan musik, di mana mendengarkan musik dapat menjadi salah satu cara untuk mengontrol kemarahan Anda. Jadi Anda bisa menggunakan earphone, pergi ke tempat yang tenang dan mendengarkan alunan musik yang Anda sukai, sehingga amarah yang Anda rasakan dibawa pergi oleh alunan musik tersebut. Kalau misalnya kita sudah merasa melakukan semua hal yang tadi dijelaskan, tapi ternyata kita tetap sulit untuk mengontrol emosi, mungkin saatnya untuk kita mencari bantuan. Di mentoring, sering sekali ada orang yang ketika marah mereka menghancurkan barang yang ada di sekitar. Jika sulit dikontrol, kita butuh bantuan dari orang lain seperti coach, mentor, atau psikolog.